dengan satu pertanyaan. Pernahkah Bapak Ibu diabaikan oleh orang lain? Pernahkah Bapak Ibu diabaikan oleh orang lain? Pernah? Pernah. Bagaimana rasanya kalau diabaikan? Sakit. Hari ini saya memberi tema renungan kita adalah jangan mengabaikan suara Tuhan. Jangan mengabaikan suara Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal 25 ayat 1 sampai 14 yang menjadi bahan kita pembacaan kita pagi ini. Yeremia 25 ayat 1 sampai 14. Tetapi kita akan fokus kepada ayatnya yang ke-7. Yeremia 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mari kita baca secara bergantian. Saya ayat ganjil Bapak Ibu ayat genap sampai pada ayat yang ke-14. Saya akan mulai ayat yang pertama, Yeremia 25. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosias Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon Raja Yehuda sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku, dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatan yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu, kepada nenek moyangmu, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemelanganmu sendiri. Sesungguhnya aku akan menyerahkan semua kaum dari utara, demikian firman Tuhan menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketakutan untuk selama-lamanya. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketakutan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang difirmankan tentang dia, yaitu apa yang tertulis dalam kitab ini, seperti yang telah dibuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Sebab mereka juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa, dan raja
1, 2, ya. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan membawa tanganmu untuk melawan sendiri. Amin. Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagia kita mendengar dan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pagi ini adalah jangan mengabaikan suara Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat bacaan kita, maka kita akan menemukan bahwa Yeremia adalah salah satu nabi di mana selama pelayanannya tak ada satupun orang yang bertobat. Sejak awal pemanggilan Yeremia menjadi nabi yang tugasnya adalah untuk mengingatkan bangsa Israel akan kelaliman mereka, akan kejahatan mereka, di mana mereka melupakan Tuhan dan kemudian mendirikan mesbah-mesbah penyembahan berhala. Dan sejak saat itu Tuhan memerintahkan Yeremia secara khusus untuk memberitakan firman Tuhan terus menerus. Tetapi sepanjang itu pula bangsa itu tidak ada satupun yang benar-benar bertobat. Itu sebabnya di dalam sejarah Alkitab, Yeremia adalah satu-satunya nabi yang tidak mentobatkan satu orang selama dia melayani, bahkan sampai dia meninggal. Ini yang dialami oleh Yeremia, terus memberitakan firman Tuhan dari beberapa raja sampai akhirnya Yeremia meninggal. Tak ada satu orang yang bertobat, tak ada satu orang pun yang mendengarkan akan suara. Itu sebabnya di ayat 7 dari bacaan kita katakan, ia terus menyampaikan, tetapi pada akhirnya yang dia dapatkan adalah apa? Bangsa Israel semakin mendirikan mesbah Baal, terus menyembah, membuat sakit hati Tuhan secara khusus, dan juga hati Yeremia yang menyampaikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel menolak untuk mendengarkan suara Tuhan sepanjang pemerintahan Raja Yosia dan Raja Yehuda. Bahkan kemudian ketika mereka diingatkan bahwa mereka akan dibuang 70 tahun di Babel oleh Raja Nebukadnezar, itu pun mereka tetap tidak mau mendengarkan akan suara Tuhan. Dikatakan salah satu sebutan nama lain daripada Yeremia adalah nabi yang menangis, karena sepanjang pelayanan dia terus menangis. Firman Tuhan diberitakan, nubuatan disampaikan, tetapi tak ada seorang pun yang mau mendengar. Itu sebabnya sepanjang pelayanan daripada Yeremia, ia dikenal dengan nabi yang menangis, karena terus menyuarakan firman Tuhan, tetapi yang dia sampaikan ditolak oleh bangsa sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya di dalam Yeremia 25 ayat 7 dengan tegas menunjukkan akar masalah daripada ketidaktaatan akan bangsa Israel, yaitu enggan mendengar suara Tuhan. Dengan kata lain, ketika mereka tidak mendengar suara Tuhan, bagi Tuhan itu adalah kekejian dan menimbulkan sakit hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata mendengar yang dimaksud di dalam ayat yang ke-7 itu berarti mendengar dalam ketaatan, mendengar dalam konteks taat. Ada orang yang hanya sekedar mendengar tapi tidak mau melakukan. Tapi yang dimaksud adalah, kata yang dipakai adalah sematen, artinya dengarkan baik dan lakukan. Nah, ini pesan Tuhan melalui Yeremia kepada Israel, dengarkan dan lakukan. Tetapi yang terjadi adalah Israel hanya sekedar mendengar tapi tidak melakukan, tidak taat melakukan. Dengan demikian Bapak Ibu, bahwa menolak mendengar suara Tuhan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Nanti coba kita evaluasi diri kita. Berapa banyak firman, berapa banyak teguran Roh Kudus yang sampai kepada kita, dan berapa banyak di antara kita betul-betul taat melakukan.
Yeremia 25 ayat 7 itu sebenarnya mau mengatakan bahwa mengabaikan suara Tuhan adalah bentuk ketidaktaatan orang percaya kepada Tuhan. Mengabaikan suara Tuhan adalah bentuk ketidakpercayaan kepada Tuhan, bentuk ketidaktaatan kepada Tuhan, dan menimbulkan sakit hati Tuhan. Ingat, di awal saya sampaikan, apa rasanya kalau kita diabaikan? Sakit hati ya. Kalau kita diabaikan, kecewa, sakit hati. Dan Tuhan berkata di ayat yang ke-7 tadi, dalam bahasa aslinya katakan, ketika engkau tidak mendengarkan suara, maka engkau sebenarnya tidak percaya, tidak tahu, dan itu menimbulkan sakit hatinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 7 ini paling tidak ada 3 pesan penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pesan pertama adalah suara Tuhan adalah sarana Tuhan menyampaikan akan kehendak. Ini yang pertama. Suara Tuhan adalah sarana Tuhan menyatakan kehendak. Nah, saya ulangi lagi ayat yang ke-7. Suara Tuhan adalah sarana agar Tuhan menyatakan kehendak. Kita dengar suara Tuhan melalui apa? Pertama, melalui firman Tuhan. Yang kedua, melalui khotbah-khotbah. Yang ketiga, melalui Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kita. Jadi suara Tuhan adalah sarananya untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bagi setiap kita. Ini penting. Berarti ketika kita mengabaikan suara Tuhan, ketika kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, ketika kita tidak mau mendengarkan khotbah-khotbah, ketika kita menolak untuk ikuti Roh Kudus yang berbicara kepada kita, maka kita menolak Tuhan, dan itu berarti menimbulkan sakit hati Tuhan, dan itu adalah kekejian di mata Tuhan. Ini hal yang pertama. Jadi Tuhan berbicara melalui firman-Nya, Tuhan berbicara melalui nabi-nabinya, hamba-hambanya, tetapi Tuhan juga berbicara melalui Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa menyadarkan, mengingatkan kita. Dan ketika kita mulai menolak, kita mengabaikan, maka itu menimbulkan sakit hati Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama. Suara Tuhan adalah sarana untuk Ia menyampaikan akan kehendak. Seluruh kehendak Tuhan Dia sampaikan melalui suara. Berarti firman, berarti hamba-hamba, berarti Roh Kudus yang telah diberi kepada kita. Yang kedua, menolak suara Tuhan menimbulkan suara Tuhan menimbulkan akibat rohani yang sangat serius. Ini yang kedua. Menolak suara Tuhan, mengabaikan suara Tuhan, itu menimbulkan akibat rohani yang sangat serius. Akibat rohani yang serius itu maksudnya apa? Memandangkan akan roh. Memandangkan roh itu berarti tidak ada antusias lagi untuk mendengar firman. Memandangkan roh itu berarti acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Memandangkan roh itu berarti acuh tak acuh
Jadi yang kedua adalah akibat menolak suara Tuhan itu menimbulkan akibat rohani yang sangat serius. Nah, akibat rohani yang serius itu apa? Padamkan roh. Roh Kudus tidak bisa lagi berbicara. Berarti kalau memadamkan roh berarti apa? Menolak untuk dipimpin oleh roh. Maka seperti tadi pujian kita katakan, Roh Kudus hadir di sini, pulihkanku, ubahkan, itu tidak akan berguna kalau kita menolak akan suaranya. Mungkin kita bisa nyanyi sampai menangis, berkali-kali kita nyanyikan lagu itu, tapi tanpa syarat kita menolak akan Tuhan berbicara kepada kita. Jadi akibat daripada menolak suara Tuhan, akibat rohaninya sangat serius. Itu sebabnya Bapak Ibu, orang bisa bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi tidak ada satu perubahan sedikit pun. Kenapa? Dia dengar, tapi di saat yang sama dia menolak. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang menolak suara Tuhan mendatangkan konsekuensi, yaitu murka Tuhan. Menolak suara Tuhan mendatangkan konsekuensi, yaitu murka Tuhan. Israel diingatkan oleh Nabi Yeremia, kamu tidak mendengarkan suara, maka 70 tahun akan kamu dibuang di Babel. Bukan hanya kamu dibuang, tapi aku akan mendatangkan orang-orang Midian, orang-orang seperti itu, akan menindaskan, akan membuat daerah menjadi tandus. Apakah mereka mendengar? Mereka mendengar. Tapi apakah mereka taat? Tidak. Dan akhirnya itu terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menolak mendengarkan suara Tuhan, konsekuensinya adalah murka Tuhan. Hari ini Bapak Ibu dan saya, mungkin kita merasa bahwa suara Tuhan itu tidak terlalu penting. Tetapi ingat, suara Tuhan terus bekerja dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Firman Tuhan selalu ditaburkan dengan berlimpah. Tetapi yang luar biasa, Roh Kudus setiap saat bersama dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sungguh mendengarkan akan Roh Kudus berbicara kepada Bapak Ibu? Mengikuti tuntunannya, mengikuti akan perintah. Penghalang utama kita tidak mendengarkan akan suara Tuhan adalah egoisme kita. Ego kita begitu besar untuk mendengarkan suara Tuhan. Mungkin Tuhan katakan kamu lakukan ini, tapi kita berkata jangan, aku tidak mau, aku nggak bisa lakukan itu. Itu egoisme. Dan ini yang dialami oleh Israel. Selama Yeremia melayani kurang lebih 33 tahun bagi bangsa Israel, terus melayani, tak ada satu orang pun yang bertobat, tak ada seorang pun yang melakukan. Tiap hari yang menyampaikan akan firman Tuhan, mereka mendengar, tetapi mereka tidak melakukan. Kenapa? Mungkin kalau kita pakai bahasa modern kita sekarang ini bilang, oh kau di situ, kau tahu lah aku kenapa. Terserah kau lah mau ngomong apa, suka ngomong. Bukankah sekarang dunia kita modelnya begitu? Bukankah sekarang orang kalau kita ngomong dengan orang lain, kita ingatkan dia bilang apa? Kenapa kau urus dia? Bukankah itu sekarang terjadi? Terjadi pada orang introvert dalam diri. Ketika ditanya kabar, ngapain kau tanya aku? Ketika kita kasih saran tentang yang benar, dia bilang,
Kenapa kamu berusaha? Dirimu aja gak beres, kenapa kamu berusaha? Konteks itu sekarang kita alami. Firman Tuhan ditaburkan dengan melimpah, tetapi tidak ada perbuatan terjadi. Kenapa? Karena menolak akan suara. Setiap saat Tuhan menyampaikan akan pesan. Itu sebabnya kalau dikatakan Yeremia bisa dikatakan dalam tanda petik, dalam ukuran manusia, hamba Tuhan yang gagal. Karena selama melayani tak satu orang yang bertobat. Dalam ukuran secara manusia. Tetapi yang membuat tidak bertobat itu siapa? Roh Kudus. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita tidak akan mengalami pemulihan seperti pujian kita. Kalimat yang terakhir itu, pulihkanku, berkatiku, sembuhkanku. Itu gak akan terjadi kalau kita terus menerus menolak Roh Kudus, terus menerus menolak firman Tuhan, terus menerus menolak akan suara Tuhan. Saya percaya setiap saat Roh Kudus selalu berbicara pada kita. Ia selalu ingatkan, nanti kamu buat ini, jangan lupa doa, jangan lupa mengasihi, jangan lupa berbuat baik, jangan lupa, jangan membenci, jangan menfitnah. Berdoa, perhatikan dia. Itu Roh Kudus pasti terus senantiasa mengingatkan. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa banyak di antara kita melakukan yang dipesankan, atau seberapa banyak kita menolak akan suara Tuhan. Maka kita harus belajar mendengar suara Tuhan setiap hari. Ini penting. Kemarin oleh seorang ibu guru, dia sakit di lehernya ini. Saya sempat ngobrol dengan dia. Keluar nanah banyak sekali dari lehernya. Dia seorang guru yang melatih paduan suara, bagus suaranya. Tapi kemudian dia bilang, ternyata selama ini aku sering mengabaikan suara Tuhan. Memang suaraku bagus, aku selalu melatih. Tapi minta maaf, jiwa sombongku juga muncul. Aku lebih baik dari orang lain. Roh Kudus selalu ingatkan, gak boleh begitu. Ini suara kan anugerah, ini pemberian. Tapi enggak. Sampai akhirnya aku menolak diriku sendiri, menolak akan ego untuk patuh kepada perintah. Dan sekarang saya menjadi tuli. Begitu indahnya suara Tuhan itu. Kalau saya berdoa jam 1 sampai jam 3, begitu indahnya suara Tuhan ketika aku membaca firman Tuhan. Selama ini saya sudah punya cucu, bertahun-tahun saya melayani juga sekolah minggu, tapi saya tidak merasakan apapun. Ini seorang guru SMA Pak. Kami yang ngomong bertahun-tahun karena aku menolak. Setelah baca firman aku tidak tahu apa-apa. Karena firman ini berbicara tentang sesuatu, tapi saya bilang enggak, itu cocok untuk A, B, bukan. Dengan baik Bapak Ibu, belajar untuk mendengar suara Tuhan. Tekal mendengar suara Tuhan. Dunia ini sedang tidak baik. Setiap hari kita dicekoki dengan informasi yang bermacam-macam. Tapi kalau engkau betul-betul mendengar suara Tuhan, apa kata
melalui hati, engkau akan terselamatkan. Engkau tidak mudah ditipu, atau tidak mudah dibohong, karena engkau tahu Tuhan bekerja. 3 hal Tuhan bekerja: firman-Nya. Itu sebabnya mari belajar firman Tuhan melalui nabi-nabinya, melalui hamba-hamba Tuhan menyampaikan, dengarkan. Tetapi Roh Kudus juga ada padamu, maka jangan padamkan roh yang ada padamu. Jadi belajarlah mendengar suara Tuhan. Yang kedua, taatlah segera setelah Tuhan berfirman kepada. Taatlah segera. Begitu engkau mendengar firman Tuhan tentang sesuatu dan engkau itu yang Tuhan mau, taatlah, jangan tunggu. Saya pernah sampaikan di sini, punya pengalaman bagaimana Roh Kudus suruh saya untuk memberi uang kepada almarhum Bapak Kalopo, sudah meninggal. Karena tengah malam saya temani dia, karena becaknya bocor banget, saya temani. Tuhan bilang, kasih uang yang di dompetmu. Dalam hati saya, tapi besok Tuhan ada kebutuhan yang saya beli. Ini kalau saya tidak beli bagaimana? Tapi Roh Kudus terus bekerja, kasih. Apa yang terjadi? Saya tolak. Saya temani dari pasar baru sana, dorong becaknya sampai rumah. Pulang sampai rumah saya tidak bisa tidur semalam. Jam 5 pagi saya ke rumahnya yang di Sembahyang di Jalan Prabu. Begitu saya sampai, ibu kalau bangun dan buka pintu, ada apa Pak? Saya bilang, mana Pak? Bapak udah keluar. Lo kemana? Mau pergi beca. Saya cari pasar 4, pasar 3, pasar 7, gak jumpa. Yang ada di sana. Dia butuh malam itu. Saya belajar satu hal. Kalau Tuhan menghendaki engkau melakukan sesuatu, jangan diam. Karena itu adalah tulisan tersebut. Itu suara Tuhan. Maka berapa banyak yang kita sering menolak suara. Saya punya satu kesaksian lagi. Ketika aku pulang PHT di GKMC, ibu gembala bilang saya, kita mampir ke rumah bapaknya Pak Clara. Kita doakan. Harus, kata ibu. Tapi saya bilang, tunggu, kita balik ke rumah. Begitu balik ke rumah, entah ada kegiatan apa lagi, lupa. Besok pagi dapat kabar sudah meninggal. Yang ada dalam diri saya. Saudara, penting sekali untuk mendengarkan suara Tuhan. Sering Tuhan ingatkan kita tentang sesuatu, tapi sering juga kita tidak cepat tangan untuk melakukan akan firman. Maka kalau engkau mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Tiba-tiba kau ingatkan, doakan si A, cepat doakan. Jangan tunda. Karena kamu tidak tahu, mungkin itu sedang dia butuhkan. Itu sedang dia perlu topang. Mungkin itu sedang dia butuh. Keterlambatan. Sampai sekarang saya terus menyesali. Dua-duanya sudah meninggal. Mau buat apa? Gimana kau membalasnya? Sudah meninggal. Maka selama engkau hidup, ketika engkau mendengar suara, cepatlah untuk melakukan. Yang terakhir, hati-hatilah terhadap mengabaikan suara Tuhan. Akibat mengabaikan suara Tuhan itu sangat fatal. Seringkali kita mengabaikan suara Tuhan itu melalui apa? Di dunia kita zaman ini, kesibukan. Kadang gak sibuk pun kita mau jadi sibuk. Padahal gak sibuk-sibuk amat. Tapi oh sorry, saya lagi sibuk. Kayaknya gak bisa. Padahal sebenarnya gak ada benar. Kesibukan. Nah, dulu
tunggu dulu. Belum mencikain saya, belum, tunggu dulu ya, kayaknya kurang enak bagi positif. Disuka. Mengabaikan, hati-hati tentang mengabaikan akan suara Tuhan. Sikap mengabaikan akan suara Tuhan. Hampir kita semua pasti sibuk. Tapi apakah disibukkan betul-betul sibuk? Betul-betul sibuk dan tidak bisa ditinggalkan. Ini kembali kepada kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menolak suara Tuhan mungkin kita merasa bebas. Menolak suara Tuhan mungkin kita merasa bebas. Tetapi dengan baik kita sedang berjalan menuju kepada kehancuran. Sekarang terbebaskan kita, tapi kita sedang merintis jalan kepada kehancuran daripada kita semua. Bapak Ibu, kita semua di handphone kita semua punya Google Maps. Kalau kita kemana, selalu hidupkan Google Maps. Kalau kita belum tahu alamatnya, kita selalu hidupkan Google Maps. Maksudnya apa? Untuk panduan. Ke tempat yang baru kita sama sekali nggak tahu, pasti kita pakai Google Maps. Tujuannya apa? Untuk memandu akan hidup. Kalau kita nggak hidupkan, pasti bisa bingung dan bahkan tersesat. Sedangkan kadang-kadang oleh Google Maps itu bisa dibuat muter-muter, tapi setidak-tidaknya menolong arah. Kalau engkau menolak firman Tuhan, kalau engkau mengabaikan suara Tuhan, engkau sedang berkata bahwa aku nggak butuh Tuhan. Maka sangat penting untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak mengabaikan akan suara Tuhan. Akhir daripada renungan ini, 3 hal penting mendengar suara Tuhan adalah kunci ketaatan yang sejati. Dengar suara Tuhan, cepatlah akan Tuhan. Jangan lupa. Yang kedua, menolak terhadap suara Tuhan, engkau dan saya sedang menuju kepada kehancuran. Sekarang mungkin belum, sedang jalan ke sana. Mengabaikan suara Tuhan, engkau sedang memberi dirimu terjerumuskan. Tapi yang ketiga, ketaatan mendengar dan melakukan suara Tuhan adalah sedang membuka jalan bagi berkat dan pemberian. Ketaatan mendengar suara Tuhan dan melakukan, engkau sedang membuka jalan pintu kepada berkat dan pemberian. Kau mendengar suara Tuhan, engkau menyelamatkan diri, bukan orang lain. Maka biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak mengabaikan suara Tuhan. Jangan abaikan suara Tuhan. Suara Tuhan lewat firman-Nya, Alkitab. Firman Tuhan lewat nabi-nabinya, hamba-hambanya. Firman Tuhan melalui Roh Kudus yang sudah ada pada kita, yang setiap saat Ia berbicara kepada. Jangan abaikan. Ketika Ia berbicara kepada, cepatlah dan lambat. Di dalam diri kita ada satu kekuatan yang besar, yang banyak di antara kita tidak maksimalkan, yaitu apa? Roh Kudus. Itu adalah kekuatan kita yang terbesar. Tapi berapa banyak kita tidak mengaktifkan? Kalau istilah konsep, tidak mengaktifasi. Aplikasinya sudah ada,
tapi jangan dipakai. Aplikasi Roh Kudus ada dalam diri kita, tapi orang jangan pakai. Ayo aktifkan itu. Begitu diaktifkan, ikuti perintah, ikuti suara. Stop, jangan abaikan lagi suara Tuhan. Kalau abaikan, engkau sedang merintis jalan menuju kehancuran. Bukan sekarang, tapi nanti engkau akan ada. Cepatlah taat ketika engkau mendengar suara